Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Yaumun Nahar dan Ayyamut Tasyrik serta amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini. Yang pertama adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah dan disebut dengan Yaumun Nahar dikarenakan pada hari ini dimulai proses penyembelihan terhadap hewan-hewan kurban dan juga proses penyembelihan terhadap dam yang dilakukan oleh para jamaah haji yang berhaji pada waktu itu, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Orang yang berhaji dengan haji tamattu maupun dengan haji qiran, maka diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurbannya pada hari ini. Hari ini juga disebut dengan Yaumul Adha atau Hari Raya Idul Adha, karena pada hari ini kita akan melakukan sholat Idul Adha dan juga akan melakukan proses penyembelihan kurban. Jadi pada hari ini merupakan hari yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berkurban, ya, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kambing ataupun dengan sapi ataupun dengan unta. Keutamaan dari hari ini adalah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal ayyami indallahi yaumun nahar." Bahwa hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi keagungan dari Yaumun Nahar ini adalah yang pertama, berkumpul pada hari ini ibadah-ibadah yang luar biasa bagi jamaah haji. Ya, tentunya pada hari ini kaum muslimin yang sedang berhaji akan bertolak dari Musdalifah menuju ke Mina, tempat mereka berdiam, dan pada waktu itu juga kita diharuskan untuk melempar jumrah Aqabah dan melakukan ritual atau rangkaian dari ibadah haji seperti tawaf ifadah, memotong rambut, dan kemudian menyembelih hewan kurban atau hewan yang dijadikan sebagai dam bagi orang yang sedang tamattu maupun sedang qiran. Dan juga kemudian diperbolehkan pada waktu itu kita untuk bertahallul, melepas baju ihram dan mengganti dengan baju biasa. Maka ini, oleh karena itu hari ini disebut dengan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi kaum muslimin yang sedang tidak berhaji, maka tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari raya. Ini adalah hari raya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa ayyamut tasyrik aiduna ahlal Islam." Bahwa hari Arafah, ya, kemudian Yaumun Nahr tanggal 10, kemudian hari-hari tasyrik itu merupakan hari raya kita, yaitu hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah ini, kita setelah kita melakukan salat Idul Adha dan juga mendengarkan khutbah ketika matahari sudah terbit, maka kemudian kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa amalan yang kita lakukan pada hari ini, khususnya bagi orang-orang yang tidak ikut berhaji, ya. Bagi orang-orang yang berhaji maka amalannya sudah kita sebutkan tadi. Adapun bagi orang-orang yang tidak berhaji, maka beberapa amalan yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama adalah tentunya melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan pada hari ini disunnahkan seluruh kaum muslimin untuk keluar dari rumahnya, ya, laki-laki, perempuan, merdeka dan budak, semua disunnahkan untuk pergi ke musalla, ya, untuk menyaksikan sholat hari raya. Bahkan wanita-wanita yang haid, ya, wanita-wanita yang berhalangan, demikian juga gadis-gadis yang dipingit, disunnahkan untuk pergi juga untuk menyaksikan hari raya ini dan juga untuk mendapatkan berkah dari hari yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melakukan sholat hari raya Idul Adha, maka disunnahkan bagi kita untuk mandi, ya, dengan mandi yang sangat bersih.
mencukur rambut kita, mencukur kumis atau bulu-bulu kita dan kuku kita. Kemudian memilih pakaian yang paling baik untuk kita gunakan ketika kita melakukan sholat ini, ketika berinteraksi dengan orang di musalla dan lain sebagainya. Yang kedua adalah disunnahkan juga bagi kita untuk membedakan jalan pergi dan pulang. Jadi ketika kita pergi ke musalla, maka kita disunnahkan untuk melalui satu jalan dan pulangnya kita melalui jalan yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jabir. Jabir mengatakan bahwasanya kana Rasulullah idza kana yusallil id khalafat tariq, bahwa Rasulullah ketika beliau melakukan salat Id, beliau membedakan antara jalan pergi dan jalan pulang. Sunnah juga ketika kita melakukan salat Id, tidak khususnya Idul Adha, kita tidak makan sebelum kita selesai melaksanakan salat. Jadi ketika Idul Adha, salah satu hal yang kita lakukan adalah sebelum kita berangkat ke musalla, tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan bagi kita untuk makan. Adapun sunnahnya adalah makan kita lakukan setelah kita pulang dari musalla, setelah salat dan setelah mendengarkan khutbah. Hal yang lainnya yang kita lakukan ketika kita pada tanggal ini sebelum kita berangkat ke musalla adalah memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ini kita perbanyak untuk kita lantunkan ketika kita perjalanan menuju ke musalla, ke tempat kita sholat. Ya. Kemudian ketika kita di musalla atau di masjid, kita juga melantunkan ucapan ini sampai kemudian imam berkhutbah, ya, untuk melakukan khutbahnya, yaitu khutbah Idul Adha. Setelah kita melakukan rangkaian ini, yaitu melakukan sholat Idul Adha dan kemudian kita mendengarkan khutbah, maka kita pulang ke rumah kita dan kemudian kita boleh untuk menyembelih hewan kurban yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sembelih sendiri jikalau kita memang ahli, namun boleh juga jikalau kita memang tidak ahli dalam masalah itu, kita serahkan dan kita wakilkan kepada orang lain. Ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyembelih kurban beliau, bahkan menyembelih dam beliau, ya, dengan tangan beliau sendiri, dan juga diwakilkan kepada menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada hari raya ini disunnahkan untuk berziarah kepada orang-orang yang kita hormati, yang kita cintai, menziarahi orang tua kita, ya, menziarahi kerabat-kerabat kita, ya. Dan juga saling mengucapkan ucapan selamat, ya, saling mengucapkan ucapan selamat. Dan di antara ucapan yang masyhur di kalangan para ulama kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, yang paling masyhur ini. Adapun para ulama kita dahulu biasanya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah kita banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kita berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Maka dengan ibadah ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan juga melipat gandakan pahala-pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari raya ini disunnahkan untuk memasukkan kegembiraan, ya, menularkan kegembiraan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh bagi kita untuk membeli makanan-makanan yang tidak kita makan kecuali mungkin pada hari raya, membeli daging misalnya, atau menyembelih daging, masak ayam dan lain sebagainya, sebagai bentuk kegembiraan kita, kegembiraan yang diperbolehkan dalam ajaran agama kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan Yamun Nahar atau hari raya Idul Adha, dan juga amalan-amalan yang kita lakukan pada hari raya ini. Kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Ini dimulai sejak tanggal 11 bulan Dzulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13. Jadi ayyamut tasyrik ada 3 hari, ya, ada 3
ada 3 hari. Dan ayyamut tasyrik juga hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhama ayyami indallahi yaumun nahar thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, hari penyembelihan kurban. Thumma yaumul qar, kemudian hari qar. Yang dimaksud dengan hari qar ini adalah tanggal 11 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan yaumul qar, hari qar? Karena pada waktu tersebut jamaah haji sedang berdiam diri tinggal di Mina. Jadi diwajibkan bagi jamaah haji untuk tinggal di Mina pada waktu itu, maka disebut dengan yaumul qar karena mereka wajib untuk tinggal di Mina pada hari itu. Amalan-amalan yang kita lakukan pada tanggal 11 Hijriah, 12 dan 13 yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Yang pertama, 3 hari ini masih masuk dalam rangkaian hari raya. Ya, sebagaimana sabda yang kita hadis Rasulullah yang kita sebutkan tadi, Yaumu Arafah, Yaumun Nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam, ya. Bahwa hari Arafah, Yaumun Nahar dan 3 hari di hari tasyrik itu merupakan hari raya kita kaum muslimin, kata Rasulullah SAW. Maka apa yang kita lakukan pada hari pertama kecuali sholat, ya, sholat Idul Adha, kita lakukan juga pada hari yang kedua. Ya. Kita berziarah kepada orang-orang yang kita kenal, ya, saling mengucapkan tahniah, ya, doa-doa taqabbalallahu minna wa minkum, dan saling berkunjung kepada orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga hal yang perlu untuk kita lakukan di sini adalah kelanjutan dari menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban dimulai tanggal 10 setelah kita melakukan sholat dan mendengarkan khutbah sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah ketika matahari tenggelam. Jadi ini merupakan rentang waktu kita untuk menyembelih hewan kurban, ya, dan kurban ini dilakukan dan boleh disembelih siang dan malam dari hari yang kita sebutkan ini. Di antara hal-hal yang kita lakukan pada hari raya atau pada hari-hari tasyrik ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hari-hari tasyrik ini adalah kelanjutan dari hari raya Idul Adha yang kita sebutkan tadi. Maka pada hari ini kita diperbolehkan untuk makan, diperbolehkan untuk minum, dan juga boleh meluaskan, kalau kita kepala keluarga, boleh meluaskan nafkah bagi keluarga kita, memberikan nafkah lebih, sehingga kemudian keluarga kita membuat makanan-makanan yang dalam tanda kutip, ya, yang mewah, yang tidak kita buat ketika hari raya. Mungkin kita membeli daging, ya, kalau kita berkurban maka kita makan dari kurban yang kita kurbankan tersebut, atau membeli makanan-makanan yang dikonsumsi untuk keluarga kita, yang mana mungkin makanan ini tidak kita makan ketika hari-hari biasa. Makanya dikatakan yaumu aklin wa syurbin, ya. Ini merupakan takrir atau merupakan pengakuan dari syariat bahwasanya tanggal hari-hari tasyrik ini merupakan hari-hari kegembiraan, ya. Kegembiraan bagi kaum muslimin, dan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk makan dan minum, Tentunya makan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pada hari ini juga kita disunnahkan untuk memperbanyak zikir. Jadi jangan sampai makan dan minum yang kita lakukan pada hari ini kemudian menghalangi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makan dan minum yang kita lakukan pada hari ini tujuannya adalah untuk memasukkan kegembiraan kepada diri kita, mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi juga sebagai penolong bagi kita, penopang bagi kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pada hari-hari tasyrik adalah
zikrullah, kata Rasulullah SAW, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita telah maklumi bahwasannya pada pada bulan Dzulhijjah ini, khususnya pada hari-hari awal, kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau secara spesifik kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil ham. Ini dimulai dari sejak tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, ya, dan berakhir sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah ketika matahari terbenam. Dan ini disebut dengan takbir mutlak, ya, takbir mutlak. Yang mana kita mengucapkan kalimat ini kapan saja, ya, waktunya siang dan malam maksudnya, kemudian di mana saja, selama bukan di tempat-tempat yang diharamkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang kita sebutkan tadi. Yang kedua ada takbir muqayyad atau zikir muqayyad, yaitu kita lakukan setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Dan ini dimulai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah pada waktu sholat subuh. Selesai kita sholat subuh, sebelum kita berzikir, ya, berzikir dengan zikir yang disyariatkan, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini sepanjang sholat 5 waktu. Jadi sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sebelum kita berzikir, kita disunnahkan untuk bertakbir dahulu. Dimulai sejak tanggal 9 dari bulan Hijjah, sholat fajar, sampai sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak zikir ini, baik yang mutlak, ya, ataupun zikir yang muqayyad. Dan untuk menyempurnakan kebahagiaan kaum muslimin pada hari ini, ya, dilarang bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada hari ini, ya, sebagaimana datang ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala bahwa hari tasyrik tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa kecuali orang yang sedang berhaji dan tidak mendapatkan dam untuk dia sembelih, maka diperbolehkan untuk berpuasa pada hari itu. Secara umum, hari tasyrik merupakan bagian dari hari yang dilarang bagi kaum muslimin untuk berpuasa dalamnya, karena dia adalah yaumu aklin wa syurbin. Tapi jangan lupa juga bahwa hari tasyrik merupakan yaumu dzikrillah. Selain dia hari makan dan minum, memberikan jamuan kepada keluarga kita, memperluas rezeki bagi mereka, tapi jangan lupa bahwa hari ini juga adalah hari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak bertakbir kepada Allah, bertahmid dan juga bertahlil. Ini mungkin yang kita paparkan pada sesi kali ini terkait dengan Yaumun Nahar dan Yaumut Tasyrik serta amalan-amalan yang mengitarinya. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.